Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita ke TKP. Oh iya, teman-teman, pernahkah teman-teman mendengar sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa diam itu emas? Ya, benar, pepatah itu memang tak asing lagi terdengar di telinga kita. Diam itu emas. Bisa diartikan diam adalah emas itu cara terbaik yang dilakukan saat seseorang sedang dihadapkan pada suatu permasalahan. Tak sedikit orang yang memilih diam sebagai cara terbaik menyelesaikan masalah tanpa ada yang tersakiti. Jangan gegabah membuat sebuah asumsi jika kita tidak tahu. Katakanlah yang sejujurnya jika kita tidak mengetahui hal yang ditanyakan. Kalau kita tidak tahu, bilang aja tidak tahu. Tidak usah banyak omong, seolah-olah tahu segalanya. Berkata tidak tahu bukan berarti kita terlihat bodoh. Orang-orang akan melihat kita pintar atau bodoh ketika kita berbicara terkait hal yang kita ketahui. Diam itu emas, emas itu kuning. Ya teman-teman, oke, lanjut. Kenapa masalahmu tidak bisa kamu terselesaikan? Mungkin kamu banyak bicara dan banyak mengeluh. Kamu menganggap masalahmu lebih besar dari masalah orang lain. Padahal masalah mereka lebih besar dari masalah kamu. Tapi mereka tidak banyak bicara dan mengeluh seperti kamu. Apa gunanya kamu berbicara tentang masalahmu kepada orang lain? Apa gunanya kamu menuliskan masalahmu ke media sosial? Percayalah, orang lain itu hanya penasaran, bukan mereka karena peduli. Ketika masalah datang, terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan, karena akan sangat menyakitkan. Karena mereka hanya bisa mendengar tapi tidak bisa mengerti. Saat kamu lagi marah, diamlah, karena diam itu bisa mencegah kamu untuk menyakiti hati orang lain. Dengan kata-katamu, saat kamu lagi marah, diamlah daripada harus mengucapkan kata-kata tanpa makna. Diam bukan tanda kita tidak tahu. Diam bukan juga berarti kebodohan. Tapi diam bermakna bahwa kamu matang, lebih bijak berpikir mana yang baik buat kamu dan juga untuk orang lain. Mereka ketika masalah terjadi, diamlah sejenak. Tahan mulutmu untuk berbicara, karena berbicara saat marah justru akan memperkeruh situasi. Tahan jarimu untuk menulis di media sosial, karena menulis status saat marah yang kamu tulis hanyalah sampah. Memang kamu butuh tempat mengadu. Kepalamu sudah tidak sanggup menanggung semua masalahmu. Tapi apakah dengan menceritakan masalah kepada orang, membuat status di media sosial bisa membuat masalahmu selesai? Ketika masalah dan amarah datang, berhenti dan duduklah. Kalau masih marah, berbalinglah. Tapi jika masih marah, ambil sajadahmu
dan berdoalah masalah besar terjadi karena masalah kecil tidak terselesaikan. Diam memang tidak menyelesaikan masalah, tapi setidaknya diam itu bisa meredam untuk membuat masalah itu tambah besar. Lebih baik diam tapi tahu yang harus dibicarakan daripada berbicara tidak mengerti apa yang dibicarakan. Lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada berbicara dianggap pandai. Berkata-kata memang lebih baik daripada diam, tapi diam akan lebih baik daripada berkata-kata tapi menyakiti hati orang lain. Diam lebih baik daripada omong kosong dan sok tahu. Diam bisa membuat kita mendengar kata hati. Diam bisa membuat kita cara berpikir. Karena diam terkadang lebih baik untuk mewakilkan jutaan kepingan perasaan kita yang ada. Lebih baik diam daripada melepaskan dengan kata-kata yang tidak sepatutnya. Diam itu bijak, tapi ketika bijakmu direnggut dan tidak dihargai, berbicara dan buat orang lain berbuat diam. Karena diam itu emas the kuning, dan berbicara baik itu berlian. Maka berbuatlah baik semuanya kepada orang lain, oke? Itulah teman-teman, kata diam itu adalah emas. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.